Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Kaum muslimin wal mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini seluruh kaum muslimin, orang-orang beriman di berbagai belahan bumi, di seluruh penjuru negeri, melafazkan dan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan penuh semangat dan kegembiraan. Meskipun tidak semua umat Islam berhari raya dalam kondisi yang menggembirakan. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita di berbagai negeri dan penjuru dunia berada dalam kondisi yang memprihatinkan, situasi yang sangat memilukan. Umat Islam sebahagian hari ini ada yang negerinya masih dijajah, berada dalam tekanan penjajahan, kezoliman dan penindasan, sebagaimana yang dialami oleh orang beriman yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di India. Hari ini ada di antara kaum muslimin yang karena imannya meringkuk dalam penjara-penjara orang kafir dengan berbagai macam tuduhan, radikalisme, terorisme, dan berbagai macam stigma lainnya.
Ada di antara kaum muslimin yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun negeri mereka kaya raya. Tapi untuk mendapatkan sedikit kebutuhan pokok, mereka harus antri berjam-jam. Namun jemaah yang Allah muliakan, walau dalam kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertindas, dalam kondisi menderita, tetap tidak mampu mematikan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahukah kita apa itu makna Allahu Akbar? Allahu Akbar itu bukan hanya ucapan. Tidak hanya sekedar slogan. Tapi itu adalah akidah dan keyakinan. Yang kalau seandainya yang mengucapkan Allahu Akbar paham, maka itu akan jadi kekuatan. Allahu Akbar, simbol persatuan. Hakikatnya jemaah yang Allah muliakan, Allahu Akbar itu pernyataan sikap, proklamasi dari orang mukmin kepada seluruh dunia bahwa bagi kami orang mukmin, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, lebih besar dari apapun. Allah di atas segalanya, kepentingan Allah lebih diutamakan. Maka tidak ada selain Allah yang bisa menekan kami orang mukmin. Karena kami punya Tuhan, Allahu Akbar. Dan dia lebih besar dari apapun. Itulah sebabnya jemaah yang Allah muliakan, disunahkan membaca takbir dengan suara lantang. Pergi sholat, membaca takbir. Pulang dengan jalan berbeda, juga membaca takbir. Kenapa? Ingin menampakkan kepada seluruh makhluk, ingin memproklamasikan bahwa kita merdeka. Hanya satu saja yang bisa berbuat semena-mena kepada kita orang mukmin, yaitu Allah, Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kekuatan. Dahulu ketika kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus, lalu datang tentara sekutu, pemenang perang dunia, mengalahkan Jepang, Jerman, dan Italia. Baru saja menang perang, datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh. Dan mereka memboncengi Belanda dengan niat kembali menguasai negeri tercinta ini. Ketika itu apa kata Bung Tomo? Dalam memoir pribadinya, saya hampir putus asa. Tidak menemukan cara bagaimana mungkin membangkitkan semangat perlawanan rakyat Indonesia yang sudah letih berperang. Sekian lama perang, baru sudah merdeka, datang lagi tentara sekutu. Nyaris mustahil, nyaris tidak mungkin mengajak mereka untuk perang melawan tentara sekutu. Namun tiba-tiba Allah beri saya ilham. Beliau pergi ke stasiun RRI dan dengan pemancar radio tersebut beliau menyerukan, wahai rakyat Indonesia, kita mau dijajah oleh sekutu. Mari kita lawan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Bung Tomo, kalimat takbir Allahu Akbar itulah yang membuat rakyat yang sudah letih berperang bangkit semangatnya untuk melawan sekutu. 10 November hari pahlawan. Dan akhirnya sekutu angkat kaki. Enggak mungkin secara logika sekutu menang melawan Jepang, menang melawan Jerman, kalah melawan Indonesia. Kenapa? Semangat heroik, semangat takbir memunculkan kekuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bukan kebetulan, bukan hanya karena berbagai macam alasan, bukan tidak ada alasan penting kenapa banyak orang yang risih dengan Allahu Akbar. Tidak hanya setan, tidak hanya iblis yang terbirit-birit
mendengar takbir Allahu Akbar, banyak orang yang benci, banyak orang yang tidak senang dengan Allahu Akbar. Karena itu simbol kekuatan, itu simbol kemerdekaan. Enggak mungkin bisa mengalahkan umat Islam selagi mereka masih meyakini Allahu Akbar. Maka di beberapa negara, orang-orang kafir berusaha mematikan semangat Allahu Akbar. Di daerah-daerah yang dimana sebelumnya dikuasai umat Islam, begitu jatuh ke tangan orang kafir, langkah pertama yang mereka lakukan melarang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turki ketika berhasil meruntuhkan khilafah Islam, langkah pertama yang dilakukan oleh Mustafa Kamal melarang azan. Ketika itu gak mungkin dilakukan, menukar azan dengan bahasa Turki. Singapura, dahulunya mayoritas Melayu Muslim. Ketika ada pemilu yang dimenangkan oleh non-Muslim Cina, kenapa bisa menang? Orang Melayu Muslim memilih Cina sebagai pemimpinnya, Lee Kuan Yew. Meskipun Al-Quran melarangnya, tapi karena dunia, karena uang, dan bujuk rayukan dan pencitraan, akhirnya Lee Kuan Yew menang. Tahukah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, begitu menang, langkah pertama yang dilakukan untuk mematikan Islam, mengalahkan Islam Melayu, melarang azan. Di Singapura tidak ada azan pakai mic. Ada azan, tapi dalam masjid tidak pakai mic. Di Malaysia ada Penang, sebuah daerah bagian yang juga akhirnya meskipun mayoritas Muslim dimenangkan oleh Cina. Kenapa? Dipilih oleh pemilih Muslim. Padahal Allah melarang. Dan setelah menang, sama. Di Penang, Malaysia pun hari ini tidak boleh azan pakai toa, pakai mic. Azan cuma ke dalam masjid. Dan cara dan trik seperti ini akan tetap dilakukan. Kenapa? Karena di sebuah negeri selagi masih terdengar azan, maka itu berarti umat Islam masih kuat. Simbol kemenangan. Tapi kalau seandainya azan berhasil diatur, dikurangi volumenya, artinya umat Islam berhasil ditekan untuk tidak membesarkan Allah. Umat Islam berhasil dibuat tidak bersuara untuk mengatakan Allahu Akbar. Maka umat Islam sudah kalah. Padahal syariatnya azan mesti dengan suara keras. Itu gunanya menara. Kenapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan wahai Bilal, naiklah ke tempat yang tinggi, kumandangkan azan. Azan artinya berteriak dengan suara keras, sekeras dan sekuat mungkin. Itu gunanya menara masjid. Lalu ada toa semakin sempurna agar orang-orang yang jauh, yang sedang bekerja, yang ada di sawah terdengar seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jemaah yang Allah muliakan, upaya untuk mempersoalkan azan bukan dengan alasan toleransi. Tidak ada orang yang terganggu dengan azan. Ratusan tahun, berabad-abad lamanya di negeri ini azan dengan suara keras, nggak ada masalah. Tapi orang tidak senang ada. Namun orang-orang kafir tidak berani mempersoalkan azan. Nggak mungkin, beresiko tinggi, merusak toleransi. Tapi mereka punya dana. Mereka konseptornya. Operator di lapangannya orang munafik. Orang munafiklah yang berani mengeluarkan suara, menentang azan, mengatur azan, dibiayai dan didanai oleh orang kafir yang punya uang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kalau kita ingin Islam tetap eksis di negeri ini, jangan diam saja. Ketika ada orang ingin coba-coba mematikan, mengecilkan, memudarkan cahaya Allahu Akbar. Karena Allah artinya
Takbir artinya membesarkan, menguatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kita baru saja menang. Kita baru saja selesai berjuang selama bulan Ramadan. Maka wajar kalau di hari raya Idul Fitri kita mengeluarkan kegembiraan, perasaan menang. Karena kita berhasil berjuang. Mengalahkan keinginan hawa nafsu. Di mana secara logika tidak ada alasan kenapa orang beriman mau menahan makan dan minumnya. Di saat dia lapar, di saat dia haus, ada makanan, ada minuman. Lalu apa alasannya? Apa logikanya tidak makan di saat lapar? Tidak minum di saat haus, ada makan dan minuman. Kalau bukan alasannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada peluang, kesempatan di depan mata untuk makan dan minum dalam keadaan lapar dan haus. Tapi karena Allah melarang, kami mentaati Allah. Berjuang, bersabar, menahan lapar dan haus. Dan insya Allah, orang yang menahan lapar dan haus di dunia, di antara balasan yang Allah berikan, dia tidak akan merasakan lapar dan haus di akhirat. Padahal, nanti di akhirat, azab yang paling pedih, melebihi pedihnya api neraka, adalah haus dan lapar yang tidak terkirakan. Sehingga dalam Al-Quran Allah ceritakan orang-orang kafir, orang-orang penduduk neraka, ketika dia haus, dia minum air panah yang mendidih. Dia makan besi, buah zakum yang seperti besi berduri, seperti mata mesin kukur kelapa. Dia tahu itu berbahaya, dia tahu itu timah panas, tapi kenapa dimakan dan diminumnya? Tidak tahan haus dan lapar. Haus dan lapar yang bersangkutan itulah yang mendorong penduduk neraka makan dan minum timah panas. Maka ketika kita di dunia bisa menahan haus dan lapar, insya Allah Allah beri kita, selamatkan kita di padang mahsyar dari haus dan lapar yang tidak terhinggakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah bulan Ramadan selesai, secara simbolik kita berhasil menang dalam perjuangan melawan keinginan makan dan minum dan serta syahwat di bulan Ramadan. Tapi itu kemenangan simbolik. Yang Allah inginkan, kita bukan hanya sekedar menang berpuasa. Kita bukan hanya sukses selama bulan Ramadan. Tapi target sesungguhnya yang Allah inginkan dari perintah puasa berjuang menahan makan, minum dan syahwat adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu dengan latihan puasa menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa itu hanya latihan. Itu hanya training, itu hanya playoff, itu hanya uji coba. Pembuktiannya setelah bulan Ramadan, apakah Anda masih sanggup mentaati Allah? Kalau selama bulan Ramadan bisa tidak makan padahal lapar dan ada makanan, bisa tidak minum padahal haus dan ada minuman, makan dan minum itu milik sendiri. Tapi itu semua berhasil kita lalui. Tidak makan, tidak minum, sedang lapar dan haus. Dan itu makanan milik kita sendiri. Lalu apakah mungkin setelah bulan Ramadan kita makan yang haram? Dalam keadaan kenyang. Apakah mungkin orang yang berkecukupan tega memakan hak orang lain? Inilah pembuktian la'allakum tattaqun. Kalau seandainya selama bulan Ramadan semua yang kita lakukan betul-betul motivasinya ingin mentaati Allah, lalu apa bedanya setelah bulan Ramadan? Itu juga Allahnya. Maka insya Allah orang yang berpuasa karena iman, la'allakum tattaqun, dia pasti
menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak hanya selama bulan Ramadan taat kepada Allah, tapi sampai mati dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jemaah yang Allah muliakan, bulan Ramadan itu bulan perjuangan. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan, perjuangan selama bulan Ramadan itu simbolik. Seharusnya setiap mukmin ini berjuang selama hidupnya. Laki-laki ataupun wanita, tua ataupun muda, itu adalah pejuang. Semuanya pejuang. Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan dalam hidup ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang mukmin, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya kita ini jemaah yang Allah muliakan sedang berjuang selama masih hidup. Untuk apa? Untuk menjadi muslim yang kafah. Muslim yang total. Dan pengertian Islam kafah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Muslim yang kafah itu adalah muslim yang mentaati Allah sekuat kemampuan, semaksimal yang dia bisa. Kewajiban berislam itu 30 juz. Semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas wajib dijalankan. Dan barometernya kewajiban itu haqqa tuqatih, sekuat kemampuan. Satu-satunya jawaban nanti di akhirat ketika Allah tanya, wahai muslim, wahai mukmin, wahai mukminah, kenapa perintahku ini tidak engkau jalankan? Apakah kamu tidak tahu ini kewajiban? Apakah tidak sampai kepadamu bahwa ini hukumnya wajib? Ketika itu manusia menjawab, ya Allah, kami tahu. Sudah ada yang menjelaskan. Nabi sudah datang menyatakan bahwa ini wajib. Tapi kenapa tidak engkau jalankan? Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat kemampuanku, tapi aku tidak bisa. Baru Allah terima jawaban seperti itu. Kalau ada di antara isi Al-Quran belum kita jalankan, lalu kita mati, jawaban yang hanya Allah terima adalah, ya Allah, aku mau, aku bersedia, aku berusaha, tapi aku tidak mampu. Orang-orang miskin nanti ketika ditanya, kenapa kamu tidak haji? Ya Allah, kami mau haji. Kami menangis setiap orang pergi haji, tapi kami tidak mampu, ya Allah. Allah terima jawaban seperti itu. Tapi kalau jawabannya, ya Allah, nanti orang marah. Ya Allah, di negeri kami tidak bisa. Ya Allah, atasan kami tidak suka. Ya Allah, nanti kami dipecat. Jawaban selain dari aku tidak mampu, ya Allah, tidak akan Allah terima. Karena itu berjuang sekuat tenaga, semaksimal kemampuan untuk menjalankan agama ini. Itulah perjuangan kita, mukmin dan mukminah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa mesti berjuang? Ada 3 alasan. Alasan pertama, kenapa kita mesti berjuang dan bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan Islam? Karena waktu tinggal semakin sedikit. Ajal sudah semakin dekat. Kesempatan semakin berkurang. Lalu kalau tidak sekarang, kapan lagi? Al-Quran ini, jemaah yang Allah muliakan, dia punya masa berlaku. Dia hanya berlaku di dunia. Di akhirat tidak lagi berlaku. Meskipun nanti setelah mati, setiap orang ingin mengamalkan Al-Quran, farji'na na'mal solihan, kembalikan kami ya Allah. Kami ingin beramal, kami ingin menjalankan Islam. Waktu sudah habis. Waktunya hanya di dunia. Maka bagi bapak dan ibu yang sudah berumur, uzur 50 tahun ke atas, kapan lagi bisa menjalankan agama ini kalau tidak sekarang? Semakin tua, harusnya semakin semangat dan semakin berani. Para pejabat, aparat,
Siapapun yang punya kekuasaan. Kalau seandainya tidak ketika sedang punya kekuasaan, Anda menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, kapan? Setelah pensiun, Anda tidak lagi punya kekuatan. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa dijalankan oleh orang yang punya power. Jadi kekuasaan ini dicari, diraih. Itu alat. Alat untuk memperjuangkan agama Allah. Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk agar orang-orang yang menista agama tidak macam-macam. Lalu kalau Anda menjawab, belum saatnya Ustaz, belum bisa ya Ustaz. Atasan kami enggak merestui ya Ustaz. Kapan kalau tidak sekarang? Anda mau pensiun dan Anda akan mati. Waktu tinggal semakin sedikit. Dan kewajiban kita di dunia hanyalah satu saja. Beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jabatan, sedangkan kekuatan, semua yang kita miliki akan hilang dan lenyap ketika nyawa berpisah dari badan. Alasan kedua, kenapa kita mesti berjuang untuk Islam secara maksimal? Karena Islam kita hari ini minimalis. Kewajiban 30 juz baru yang kita jalankan 5% nggak sampai. Sejak negeri ini merdeka sampai hari ini, hanya itu yang bisa kita jalankan. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu hanya sekitar 5% dari isi Al-Quran. Lalu kemana perintah Allah yang lain? Kadang-kadang jemaah yang Allah muliakan, ada orang cepat puas diri. Alhamdulillah, dia sudah sholat. Sholatnya sesuai sunnah. Meskipun belum menutup aurat. Mendingan. Alhamdulillah. Meskipun tidak sholat, tapi hatinya baik, akhlaknya mulia, jujur. Daripada orang sholat tapi tidak jujur. Mendingan. Alhamdulillah, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Sudah berpakaian menurut sunnah, meskipun masih makan riba. Jemaah yang Allah mulakan tidak bisa beragama seperti ini. Nanti akan Allah tanya, kenapa perintahku sholat kamu terima? Perintahku menutup aurat, kenapa kamu bantah? Apa bedanya? Kenapa perintah sholat, puasa, zakat, haji, tapi perintah menjalankan hukum Allah, kenapa kamu tidak setuju? Bedanya di mana? Sholat juga perintah Allah, menjalankan hukum Allah juga perintah Allah. Hari ini Islam kita baru seputar ibadah, ritual kepada Allah. Ibadah bermasyarakat dan bernegara belum kita jalankan, dan kita enggak pernah berniat dan berjuang untuk menjalankannya. Dengan berbagai macam alasan orang Islam menolak syariat Islam. Jangan bawa-bawa syariat. Ini bukan negara Islam. Kalau mau syariat, pergi ke Arab. Kenapa? Orang kafir tolak syariat wajar. Kita beda keyakinan. Tapi mengaku mukmin tolak syariat munafik. Mengaku beriman ini wahyu Allah, ini petunjuk, menolak memakai ini sebagai petunjuk, munafik. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau ada orang yang mengaku beriman, diajak mari jalankan apa yang Allah turunkan. Engkau akan lihat orang munafik yang pertama tidak setuju. Ciri-ciri orang munafik mengaku mukmin tidak setuju dengan syariat. Hari ini jemaah yang Allah muliakan, Islam kita masih minimalis. Lalu yang belum kita jalankan kapan? Kita mau mati. Setelah mati, waktu habis. Dan yang ketiga, kenapa mesti berjuang menjadi muslim yang kafah? Karena hari ini Islam yang minimalis, yang tinggal sedikit, yang tidak seberapa, juga mau dihilangkan, juga mau dikurangi. Jemaah yang Allah muliakan, dahulu meskipun belum bisa menjalankan hukum Islam, padahal di negeri kita ini ada ratusan sarjana hukum Islam, tamatan UIN, tamatan IAIN, tamatan Al-Azhar, doktor, profesor bidang hukum pidana Islam. Untuk apa? Itu kita pelajari. Toh tidak ada niat untuk mengamalkannya. Tapi meskipun hukum Islam belum bisa jalan, yang kedua, politik dalam Islam juga tidak bisa dijalankan. Dengan berbagai macam argumen orang menolak ketika menjelang pilkada, pilpres, pemilu. Ini ayat tentang politik. Orang tolak. Jangan bawa-bawa agama. Jangan jual-jual ayat.
Ketika kita mau jelaskan dalam berpolitik, memilih pemimpin, ini ayatnya. Kenapa ada orang tolak? Jangan jual-jual ayat. Jangan bawa agama. Bukankah agama mesti kita bawa dalam setiap tindakan? Munafik. Tapi jemaah yang Allah, meskipun hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam belum berapa yang bisa dijalankan, tapi akidah masih bersih. Akidah masih. Tidak ada yang mengotak-atiknya. Tapi hari ini, sudahlah hukum Islam nggak jalan, perda syariat dibatalkan, politik tidak secara Islam, akidah pun mulai diobok-obok. Semua agama sama. Jangan takut murtad. Islam bukan agama yang sempurna. Dan anehnya, yang mengaku mukmin diam. Akidah mau diruntuhkan, mau dihancurkan, kenapa diam? Pernyataan semua agama sama membatalkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lain itu bukan Tuhan. Apapun keyakinan yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, itu salah. Yang benar cuma Allah. La ilaha illallah. Yang betul cuma Islam. Secara keyakinan mesti kita yakini. Meskipun ada yang berbeda, kita hormati. Tapi tidak ada seorang pun yang berhak melarang kita meyakini hanya Islam yang benar. Tapi kita tidak memaksa yang lain untuk berkeyakinan sama. Pernyataan semua agama sama bertentangan. Mestinya dalam syahadat, yang benar cuma Islam, yang lain salah. La ilaha illallah. Lalu kenapa semua agama sama? Batal syahadatnya. Akidah. Ada yang mengatakan, kalau ada orang Islam yang meyakini hanya agamanya saja yang benar, itu ciri-ciri teroris. Kenapa kita diam saja? Akidah kita dijadikan sebagai ciri-ciri teroris. Kalimat syahadat la ilaha illallah, ciri-ciri teroris. Kenapa kita tidak bereaksi? Islam yang sudah sedikit mau dihilangkan. Lalu jemaah yang Allah muliakan, ada pula yang berani mengatakan kata-kata kafir dalam Al-Quran nggak cocok lagi dipakai. Nggak cocok dalam kehidupan bernegara. Maka qul ya ayyuhal kafirun, berarti mesti dihapus. Ya ayyuhallazina kafaru min ahli kitab, dihilangkan. Wala tumsiku bi'usubil kawafir. Ada ratusan ayat dalam Al-Quran terkait dengan perbedaan iman dan kafir. Kalau tidak cocok dan relevan, Anda mau menghilangkan. Ini pernyataan ketua PBNU. Jemaah yang Allah muliakan, Islam yang sudah sedikit mau dihilangkan. Kalau dahulu, meskipun bagaimanapun parahnya akidah umat Islam, orang paling-paling berani menghina ulama atau menghina Arab kadrun. Ulama itu kadrun, kadal gurun. Orang-orang PKI, orang-orang komunis mengejek ulama dan umat Islam kadrun. Orang berani menghina ulama, tapi tidak ada yang berani menghina Nabi. Tapi hari ini sudah sering kita dengar pernyataan melecehkan Nabi, dan yang mengatakannya bebas, tidak diproses. Apalagi kalau jadi rencana undang-undang penistaan agama mau dicabut. Bebas orang menghina Nabi di negeri ini. Menghina presiden ditangkap. Menghina Nabi dan agama, itu kebebasan berpendapat. Agama yang minimalis mau dihabiskan. Cuma ya Allah muliakan, dahulu nggak pernah ada, nggak mungkin ada orang berani Muhammad itu waktu kecilnya rembes, dekil, korengan. Kalau dia di Indonesia, mungkin dia nyuri jambu. Ada orang berani mengatakan Nabi Muhammad kecilnya korengan, kotor, dekil, nyuri jambu. Yang menyatakannya bukan main-main. Kiai, namanya muafik, cocoknya munafik. Ada yang mengatakan Muhammad itu berondong, anak baru gadang, menikah dengan wanita sebaya ibunya, Khadijah. Penghinaan dan pelecehan. Lagi-lagi umat Islam tidak marah. Jemaah yang Allah muliakan, agama ini mesti diperjuangkan. Dan satu hal yang kita lihat bahwa walau bagaimanapun parahnya kondisi umat Islam, nggak pernah ada orang kafir yang berani mengobok-obok akidah,
mengejek Nabi kita, atau mempersoalkan tentang syiar Islam, itu semua upaya-upaya melecehkan Nabi, mempersoalkan syariat, melarang azan, justru keluar dari mulut orang yang dia mengaku mukmin. Kenapa bisa? Jemaah yang Allah muliakan, bagaimanapun bencinya orang kafir, dia tidak berani. Tapi orang kafir punya uang, orang kafir punya konsep, orang munafik operator lapangan. Semua proyek untuk memadamkan cahaya Allah di negeri ini dibiayai mungkin oleh orang kafir, dijalankan oleh orang munafik. Karena itu jemaah yang Allah muliakan, dalam berislam mesti kafah, tidak hanya sekedar mengamalkan sebahagian, tapi semuanya sekuat kemampuan, dan tidak hanya secara pribadi, dalam bermasyarakat, secara nasional dan bernegara, mesti kita perjuangkan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang mukmin, berislamlah kamu secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu berislam seperti syaitan. Sebahagian kamu terima, yang lain kamu tolak. Innahu lakum aduwwum mubin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang mukmin, bertakwalah kamu kepada Allah, dalam artian amalkan agama Allah sekuat yang kamu bisa, dan pastikan jangan sampai kamu mati sebelum kamu berusaha berislam secara maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, dalam hidup kami ini yang kami harapkan hanya redha dan surgamu, yang kami takutkan ya Allah hanyalah murka dan nerakamu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mau lagi mengambil yang haram. Cukupkan kami dengan nikmat-Mu ya Allah sehingga kami tidak perlu berharap kepada selain-Mu. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu ya Allah tidak berani kami bermaksiat kepadamu. Tumbuhkan ya Allah semangat di hati kami untuk taat dan beribadah kepadamu, yang dengan ketaatan itu berhak kami masuk ke dalam surgamu. Tambahkan dan kuatkan iman kami ya Allah, yang dengan iman yang kuat itu ringan bagi kami semua cobaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.